Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Usia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada kesukaran yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, karena tidak mengambil keputusan yang benar. Persoalan akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Pertanyaan yang mungkin akan kita ajukan berkenaan dengan nasihat Paulus dalam nas ini adalah, bisakah bersukacita ketika persoalan-persoalan hidup datang menghimpit hidup kita? Kesabaran sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat waktu. Sementara kita hidup dalam suatu masa serba canggih yang mempermudah segala sesuatu, mempercepat banyak hal. Namun di sisi lain juga sebuah masa yang penuh dengan ketidaksabaran, sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, dan masalah. Tidak sedikit yang mengalami hal tersebut berkata, sampai kapan saya harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya dan sebagainya, saudara. Kebanyakan orang ingin melakukan segala sesuatu serba cepat. Kadang-kadang tanpa dipertimbangkan, bahkan cenderung terburu-buru. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Jika bersabar menghadapi kesesakan adalah suatu hal baik, maka apa manfaat yang akan kita terima dari mengambil sikap tersebut? Yang pasti, belajar sabar menerima keadaan memberi ketenangan bagi tubuh dan pikiran, memberi kesempatan untuk menikmati proses kehidupan yang kita alami, bahkan belajar dari peristiwa tersebut untuk pendewasaan diri. Hati akan menjadi damai dan juga menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Saudaraku, Rasul Paulus memberi nasihat dan jalan keluar sederhana bagaimana manusia menghadapi persoalan. Persoalan adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan hidup. Maka sudah pasti setiap masa dalam hidup ada saatnya mengalami kesusahan, mengalami kesesakan. Marah-marah, tidak sabar, atau mengkambing hitamkan orang lain atas penderitaan yang kita alami tidak akan mengurangi masalah yang ada, saudara. Perhatikan bahwa ketika Paulus mengatakan berdoa dan bersabar, sesungguhnya di dalamnya terkandung nasihat agar orang percaya dapat mengambil waktu untuk merenung dan berpikir bijak, menetapkan langkah baik. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar, saudara. Dan di atas semua itulah
kita patut bersukacita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Yakobus menasihatkan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, bersabar menghadapi penderitaan, inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang Allah. Dengan cara ini, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Saudaraku, bersabar adalah tetap menantikan Tuhan. Menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut, sekalipun Tuhan tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekedar bertahan karena terpaksa, saudara, melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta berkehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan, sekalipun banyak penderitaan dan tantangan dalam dunia ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kesabaran dalam segala sesuatu. Sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, kami percaya saat kami memilikinya, hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Ajar kami Tuhan untuk dapat melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, dalam negeri maupun di luar negeri, yang di perantauan. Tuhan berkati mereka, Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Mohon penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan malam ini. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, dibebaskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.